Halo, perkenalkan nama saya Kevin Trisetia Matihine dengan NIM 223021261 perancangan Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan dan memberitahu cara membuat trase jalan dan menentukan desain kriteria jalan. Ya, pertama di sini kita akan membuka Google Earth Pro dan mencari lokasi yang kita akan mengambil data topo. Di sini saya memilih tempat di Pantai Pudilogo. Pudilogo Betslebay. Ini saya memilih Pantai Pudilogo untuk membuat jalan. Dan selanjutnya kalau saya akan membuat saya saya akan mengambil topo di titik ini. Yang pertama-tama kita akan membuka jalur, membuat titik data topo. Terus sini kita bisa berubah warnanya juga. Saya akan memakai warna biru. Oke. Dan kita mengatur lebar garis. Kita terus kita akan membuat titik-titik data topo yang kita akan ambil. Hmm. Kita akan membuat titik di sini. Kita data topo. Dan sini kita bisa memilih warna untuk garis pada garisnya, sama untuk garis warna biru, dan untuk lebar garisnya 1. Terus kita akan membuat topografi dengan mengklik kiri mouse. Buat lingkaran seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Jadi akan jadi seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat jalur yang kita akan buat jalannya. Kembali juga kita tambahkan jalur. Pakai zaman jalur. Jadi kita merubah warnanya menjadi warna dengan tebal garisnya 4. Terus kita akan membuat titik untuk jalan. Sama saya akan menaruh titik di sini, membuat
jalan dari sini, titik sini, terus ke sini, terus ke sini, dan mau ke tempat tujuan yang akan kita buat jalan untuk pariwisata. Terus, selanjutnya kita klik, kalau sudah selesai kita klik OK. Lalu kita akan menyimpan data yang tadi sudah kita buat. Sim- Nah, selanjutnya kita akan mengubah di GPS Visualizer, mengubah filenya. Oke, sini kita tinggal memasukkan file yang akan kita ubah. Dari sudah kita simpan, kita pilih, file, lalu cari filenya, data foto. Kita mengubah pertama data foto, lalu kita akan mengubah data elevasi DEM, sumber terbaik yang tersedia. Dan tampilkan opsi lanjutan, kalau kita mengganti koordinat UTM, yes. Lalu klik mengubah. Lalu kita unduh data yang sudah tadi kita udah ubah. Data yang sudah kita ubah, kita akan membawanya ke Excel. Kita Ctrl A di semuanya, lalu masuk ke Excel. Kita paste di Excel. Lalu di sini kita akan menghapus tipe, latitude, dan UTM-nya, data UTM-nya dari A ke D. Delete. Lalu dari kita menghapus data yang dari D ke J. Klik kanan, delete. Dan kita akan menghapus kanan, delete. Lalu kita akan membuat penomoran pada data tersebut dengan cara klik kanan, insert. Lalu kita akan mengcopy data yang sudah kita ubah di Excel ini. Lalu kita masuk ke
notepad tadi dan kita ubah, kita paste data yang tadi yang kita ubah. Selanjutnya kita akan mengganti koma yang ada di sini karena di situ tidak dapat membaca koma dengan cara Ctrl A, Ctrl H, koma, replace all. Paste, lalu kita save. Terus kita juga akan mengubah data jalur yang tadi sudah kita buat. Kita pilih file, jalur, lalu ubah sama seperti yang tadi, sumber yang tersedia. Kita pilih UTM-nya, yes. Lalu kita akan mengubah. Terus kita mendownload data sudah kita ubah. Data yang tersebut kita buka, kita Ctrl A, copy, lalu masuk ke Excel. Lalu kita paste, dan kita akan menghapus data A, B, C, D yang tidak diperlukan ini. Di kanan, seperti tadi, delete. Dari D ke C, di kanan, delete. Kita langsung bisa delete. Dan di sini kita akan membuat penomoran sama seperti tadi juga. Insert. Di kanan, insert. Oh, lalu kita akan mengcopy data yang tadi sudah kita ubah. Copy. Terus kita akan masukkan ke notepad yang tadi. Notepad. Nah, kita paste saja di sini. Lalu kita akan mengubah koma menjadi titik. Karena seperti tidak akan baca. Ctrl A, Ctrl H, koma, replace all. Simpan. Lalu kita akan masuk ke Civil 3D. Dan kita akan masuk ke Civil 3D untuk membuat kontur dan trase jalan. Lalu kita akan menginput data yang sudah tadi kita ubah. Di poin di kanan, create, klik di ujung sini, di import point, lalu kita klik tambah,
Kita pilih file, kita cari file yang sudah tadi kita simpan dan sudah kita buat, kita ubah. Klik tambah, kita mencari file yang sudah tadi simpan. Data top, kita akan membuat kontur data top. Ini kita pilih PNZ space delimited, kita ada di point to group. Kita akan memberi nama di sini poin 1. Oke, sudah semuanya kita klik oke. Terus kita akan memunculkan data yang sudah tadi kita buat dengan klik roll 2 kali pada mouse. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat, lalu kita akan membuat kontur. Kita klik pada surface, create surface. Kita mengganti namanya kontur 1. Lalu kita ubah pada style. Kita pilih yang kontur 1 meter dan 5 meter background. Kita klik OK. Lalu kita ubah juga pada render material. Klik titik 3 sini. Kita pilih by layer. Oke. Oke. Lalu kita akan memunculkan kontur yang sudah tadi kita buat. Klik tambah di definition. Lalu kita cari pada point group. ADD. Poin 1 yang sudah tadi kita buat. Lalu kita oke. Nah, di sini konturnya belum halus. Pertama-tama kita akan menghilangkan titik-titik yang ini karena bisa membuat laptop kita ngelek. Kita klik kanan pada ini, seleksi miliar, lalu kita klik pada ini di sini di ujung kiri, hide object. Nah, kalau sudah, kita akan menghaluskan kontur yang sudah tadi kita buat dengan cara kita klik pada kontur yang sudah tadi kita buat, klik kanan, kita pilih edit surface style. Edit surface style, kita pilih pada kontur interval, klik tambah, kita ubah pada minute interval menjadi 1500. Enter, dan masuk interval juga ikut merubah. Terus kita klik tambah pada kontur smoothing. Pada files ini kita mengubahnya menjadi true. Lalu kita menggeser kontur smoothingnya sampai di sini. Selanjutnya klik sudah, klik OK. Lalu kita akan membuat jalur jalan pada gambar pada drawing dengan data
Lalu kita akan memasukkan data jalur yang sudah tadi kita ubah. Pertama kita klik kanan pada poin, create, kayak tadi juga. Lalu kita klik pada import poin, klik tambah, klik data jalur yang tadi sudah kita ubah, oke. Lalu kita pilih PNZ Space Limited, klik ada di poin, tentang ada di poin. Lalu kita akan memberi nama poin P1. Oke, kalau sudah semuanya, klik oke. Lalu sini kita akan memunculkan titik data tersebut dengan cara klik roll pada mouse 2 kali. Nah, lalu kita akan menyambungkan titik-titik ini dengan cara beeline dari titik 1 ke titik 2 ke titik yang ketiga. Terus ke titik ini terakhir, titik keempat. Pas sudah enter, lalu kita akan mengcopy garis yang sudah tadi kita buat dengan cara klik pada garis tersebut, klik kanan, clipboard, copy. Lalu kita masuk ke round 1, contohnya, lalu kita akan mempaste garis yang sudah tadi kita copy. Klik kanan, clipboard, paste itu original koordinat. Selanjutnya kita akan membuat trase jalan pada garis yang sudah tadi kita copy. Kita klik alignment creation tools. Lalu kita akan mengubah namanya menjadi trase jalan. Yang lain tidak perlu kita ubah. Selanjutnya klik OK. Klik pada ujung kiri, draw tangan. Lalu kita akan menggambarnya dari ujung dari titik awal ke titik kedua, lanjut ke titik ketiga, lalu titik keempat. Ke terakhir. Kalau sudah, klik enter. Nah, di sini STA-nya sudah muncul. Kita akan mengubah STA-nya berjarak 50 meter per STA. Klik pada angka, lalu klik 2 kali. Kita ubah pada station incorrect, ganti menjadi 50. Enter.
Kalau sudah, kita akan membuat jarak juga pada garis ini dari 10 menjadi 20 per meter jarak itu. Enter. Terus, kalau sudah kita membuat kasih jalan, kita akan mengoffset, lalu kita akan membuat remaja yang kita akan lihat pada tabel yang sudah Pak dosen kirim. Pada sini saya memilih jalan sedang dan remajanya senilai 11,5. Lalu kita masuk pada civil 3D, kita akan mengoffset 11,5 ke kiri dan 11,5 ke kanan. Offset, kita masukkan datanya 11,5. Enter, cek, klik ke kiri, ini klik ke kanan. Selanjutnya kita akan membuat trase jalan dan juga membuat STA-nya. Sama seperti tadi, kita klik pada alignment creation tools, kita ubah namanya menjadi trase jalan kanan. Kita akan membuatnya pada bagian kanan dahulu. Di sini tidak perlu kita ubah. Kita klik OK. Lalu kita pilih pada bagian ujung kiri. Lalu kita menyambungkannya dari titik awal dari titik pertama. Kita tarik ke titik masuk pada titik kedua, kita lanjut ke titik ketiga, lalu di titik yang paling terakhir, lalu klik enter. Terus kita akan mengubah STA-nya juga dari 50 meter per STA, jarak STA. Ya, kita juga akan mengubah jarak garis kecil. Dan ini menjadi 20. Ya. Lalu kita akan membuat kasih jalan bagian kiri. Sama seperti tadi juga alignment action tools, ganti nama, kasih jalan klik, klik OK, lalu klik pada ujung kiri,
lalu, lalu kita gambar tempat titik pertama, lalu kita menuju titik kedua. Titik kedua, lanjut ke titik ketiga. Dan lanjut ke titik terakhir, klik, lalu kita enter. Sama seperti tadi, kita akan mengubah jarak STA-nya. Ya, dan jarak enter. Selanjutnya kita akan membuat profil pada transfer tersebut. Kita klik profil, create surface profil, lalu kita akan membuat profil pada trase jalan kanan kontur 1 ADD, lalu kita akan mengubah pada dinamik menjadi statik, draw in. Selanjutnya kita akan klik pada draw in profile view. Kita akan mengganti nama. Kalau kita akan mengisi nama pada profil view name dengan nama profil jalan kanan. Profil jalan kanan. Lalu kita lihat pada station range. Kita pilih automatic untuk kita memunculkan profilnya dari STA awal sampai STA terakhir. Lalu masuk ke ini, ke profil heads option. Lalu kita create profil. Kalau sudah, kita klik pada create profile view. Kalau kita menentukan, nah, sudah muncul profilnya. Kita akan mengubah skala pada profilnya. Kita klik pada profilnya, klik kanan, edit profile view style. Setelah itu kita pilih clip vertical grid dan clip horizontal grid. Tentu kita akan mengubah pada grabnya untuk skalanya 1:1. Kalau sudah, kita akan membuat profil untuk yang kiri juga sama seperti tadi. Klik pada profil,
create surface profile. Lalu kita akan pilih pada trase jalan kiri dan kontur 1 ADD. Kita ubah pada dinamik menjadi statik. Lalu klik pada draw in profile view. Lalu kita akan mengubah pada nama profilnya menjadi profil jalan kiri. Selanjutnya kita extension range ini otomatis juga profil heads option. Lalu pada create profile view. Kita klik di bawahnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan membuat elevasi pada profil yang sudah tadi kita buat. Ini SDA-nya sudah tadi kita muncul. Kita membuat elevasinya pada profil creation tools. Profil creation tools. Lalu kita akan membuat profil elevasinya. Kita membuat elevasinya. Kita klik pada profil creation tools. Lalu kita klik pada STA. Salah ya guys ya. Jadi kita akan klik dahulu pada elevasi yang sudah tadi kita profil yang sudah tadi kita buat. Untuk membuat elevasi kita masukin home lagi, klik profil creation tools. Lalu kita akan mengganti nama menjadi elevasi jalan kanan. Elevasi jalan kanan. Di sini jalan tidak perlu kita ubah. Klik OK, lalu kita klik pada ujung kiri. Kita akan menggambarnya. Kita akan menghubungkan dari titik awal atau dari STA awal sampai STA yang terakhir. Klik pada garis yang di ujung merah ini. Lalu klik enter. Lalu akan muncul elevasinya yang bernilai 7,781. Lalu kita juga akan membuat elevasi pada bagian kanan sama seperti tadi. Bagian kiri sama seperti tadi, kita klik pada profil yang sudah kita buat. Klik home, klik profil creation tools. Dan kita akan mengubah namanya menjadi elevasi jalan kiri. Klik OK. Lalu klik bagian ujung kiri. Lalu kita menghubungkan titik awal STA sampai STA akhir. Setelah itu enter. Lalu akan muncul elevasinya yang senilai 7,983. Untuk memunculkan
detail pada setiap STA, kita akan masuk ke toolbox, klik pada toolbox, lalu kita akan klik pada report manager, klik tambah, lalu klik pada Insermal Station Elevation, execute, lalu kita menggeser ini, geser ini, kita akan mengambil elevasi jalan kanan dahulu, lalu kita akan unchecklist pada horizontal time points, vertical time points, dan exiting ground points. Lalu kita akan mengubah station intervalnya menjadi 50. Klik create report. Yes. Nah, lalu kita akan membuat pada elevasi jalan kiri juga. Klik pada kiri. Lalu mematikan yang tadi sama juga isi elevasinya, station elevasinya 50. Kita create report. Yes. Ini elevasi bagian kanan, ini elevasi jalan kiri, elevasi jalan kanan. Lalu kita akan mengcopy data elevasi yang sudah ada ini ke Excel. Excel yang sudah Pak dosen kasih. Klik copy, masuk pada Excel yang sudah Pak kasih. Lalu kita akan mengubah pada elevasi kanan di topografi civil 3D. Kita copy semuanya, lalu kita pas klik kanan, paste spesial, teks, oke. Lalu kita akan menambah tabelnya hingga N. Hingga pada 38. Lalu begitu juga pada elevasi pada jalan kiri. Kita mengcopy katanya lalu masuk pada Excel, lalu kita ubah data bagian kirinya, data elevasi bagian kiri. Klik kanan, paste spesial, teks, oke. Selanjutnya kita akan mengubah M atau meter ini menjadi spasi. Sama kita blok semuanya, blok data bagian kanan. Selanjutnya kita klik Ctrl F, lalu pada replace, pada finward kita isi M replace with spasi saja, lalu replace all. Selanjutnya kita mengubah juga pada elevasi jalan kiri, pada bagian kiri kita blok semuanya, lalu Ctrl F, lalu replace,
M spasi replace all ke X. Lalu kita akan menentukan kriteria perancangan. Kita klik pada kriteria tabel kriteria perancangan yang sudah Pak kasih. Lalu kita mengubah LHRT tahun rencananya menjadi 26.000. 26.000 untuk klasifikasi medan. Kita akan melihat pada evaluasi topografi. Di sini ada tabel dari berat permen, tabel untuk klasifikasi medan jalan. Lalu karena data di topografi tadi saya sudah ubah, kita akan menggeser lagi ke bawah untuk melihat elevasi, data elevasinya. Selanjutnya kita memasukkan mencari rata-rata dari klasifikasi medan jalan. Average. Lalu kita blok ke atas semuanya. Enter. Sini saya mendapat kemiringan medan 3,37%. Yang berarti kita lihat pada ada tabel 4.2 klasifikasi medan jalan. Yang berarti jenis medan saya kurang dari 10, yaitu datar. Untuk klasifikasi medan jalan, kita masuk pada kriteria perancangan, kita ubah datar. Enter, kita membuat konfigurasi jalannya menjadi 2/2, 2 lajur, 2 arah terbagi. Untuk konfigurasi jalan kita menggunakan 2/2 tak terbagi. Selanjutnya kita akan menentukan kecepatan rencana kita akan melihat pada tabel. Sudah dikasih kecepatan rencana medan datar yang sudah tadi kita buat 60 sampai dengan 80. Kecepatan rencananya dari 60 sampai 80. Lalu kita akan mengubah pada kecepatan rencana, kita akan mengisi 80. Untuk lebar rumajanya kita lihat juga pada tabel tadi. Lebar rumaja di tabel sini. Untuk lebar rumajanya kita ambil 11,5 untuk jalan sedang. Lebar rumajanya 11,5. 11,5 untuk lebar rumijanya. Lebar rumija untuk jalan baru 15 meter. Jalan sedang 15 meter. Untuk lebar ruas jalannya karena jalan arteri, kita mengambil 15 meter juga untuk lebar ruasnya. Untuk lebar lajur
lebar lajur kita mengambil 7 meter, kita bagi dua dan mendapatkan nilai 3,5 meter untuk sisi kiri dan sisi kanan 3,5 mm. Kita akan mengubah lebar bahu luarnya. Kita lihat pada tabel lebar bahu luar jalan baru yaitu 1,5. 1,5 meter. Untuk super elevasi normalnya, super elevasi bahu, kita lihat pada kemiringan bahu jalan 4 sampai 6 meter. 6%. Maaf, 4 sampai 6%. Kita akan mengambil 6% saja. Untuk super elevasi maksimumnya, kita lihat pada tabel super elevasi paling besar di 8%. 8%. 8%. Terus untuk kelandaian maksimumnya kita lihat pada kelandaian alinyemen bagian datar karena jalan alinyemen datar yaitu 6 meter, 6%. Isi 6%. Nah, sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau suara-suara yang mengganggu. Terima kasih, Pak.